dari penggambaran metode SEM dengan menggunakan Amos. Nah, dengan menggunakan Amos ya, penggambarannya semacam ini. Ini kalau saya bacakan ini secara singkat, ini adalah judulnya. Kalau saya lihat gambar ini ya, saya nggak tahu judulnya, lupa. Kalau saya lihat gambar ini adalah pengaruh kompetensi terhadap profesionalisme. Itu ya. Jadi kompetensi adalah X, profesionalisme adalah Y. Di mana kompetensi atau X ini terdiri dari 14X. Ya, ada 14 X-nya ya. Kita lihat X1, X2, X3 sampai X14. Jadi 14 itu bukan 14 pertanyaan, X-nya ada 14. Nah, tiap X1 ini ada beberapa pertanyaan nantinya ya, ada X11, X12, X13 dan seterusnya, tergantung berapa pertanyaannya dari. Artinya variabel yang mempengaruhi kompetensi itu ada 14X. Nanti sesuai referensi apa gitu ya, ada referensinya lah. Kemudian yang profesionalisme Y, ya, Y ini terdiri dari 3Y, Y1, Y2, Y3. Jadi Y ini bukan pertanyaan, tapi profesionalisme itu terdiri dari Y1, Y2, Y3. Ini yang membedakan SEM dengan regresi korelasi biasa. Kalau korelasi biasa, Y-nya itu hanya Y saja, nggak ada Y1, Y2, Y3. Gitu ya kan. Nah, ketika terjadi Y-nya ada Y1, Y2, Y3, nah, SPSS tidak bisa menyelesaikan. Karena SPSS hanya mencari korelasi antara X-nya berapapun dengan Y. Satu Y saja kan selama ini ya, kita lihat ya. Nah, sedangkan ini ada Y1, Y2, Y3, sehingga kita memerlukan software ada memerlukan software bantuan untuk menyelesaikan ini. Di antaranya adalah Amos. Nanti kalau dilihat ada Amos, ada Smart PLS ya, ada Lisreal gitu ya. Ada 3 seperti itu, nanti apa bedanya ada keterangannya nanti ya. Ini yang membedakan ya. Jadi kalau di korelasi itu Y-nya hanya 1, kalau di sini ada Y-nya ada lebih dari 1 Y. Ada Y1, ada Y2, ada Y3. Nah, nanti kalau ini jadi pertanyaan, Y1 ini ada 5 pertanyaan, berarti ada Y11, ada Y12, ada Y13, sampai Y15 dan seterusnya. Itu yang membedakan dengan korelasi biasa. Kemudian ada lagi juga, jika modelnya seperti ini, kita lihat ya. Ini judulnya, kalau saya judulkan ini judulnya adalah pengaruh pendapatan dan religiositas terhadap keputusan menjadi nasabah. Jadi variabel X-nya itu ada 2, ada X1 pendapatan, ada X2 religi, dan variabel Y-nya adalah keputusan menjadi nasabah. Nah, ini seperti regresi korelasi ya. Tapi di sini ada namanya variabel intervening atau variabel Z. Ya, di tengahnya itu ada variabel Z. Apa sih variabel intervening atau variabel Z ini ya? Ini variabel intervening diartikan sebagai variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen. Jadi variabel independennya adalah X, variabel dependennya adalah Y, maka Z ini adalah variabel intervening atau variabel penyela atau variabel di antara X dan Y. Sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi, jadi variabel X tidak langsung mempengaruhi variabel Y. Ya. Tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen, tapi melalui variabel Z dulu atau minat ini. Jadi di tengahnya ada. Kalau ada variabel Z atau minat ini, maka sama SPSS juga tidak bisa menyelesaikan karena SPSS dari X langsung ke Y. Gitu ya. Sehingga ini salah satu model SEM juga, struktur equation modeling, sehingga memerlukan bantuan software yang bisa menyelesaikan metode struktur SEM ya, metode SEM, yaitu diantaranya dengan software Amos. Itu ya beberapa sedikit perbedaan antara korelasi dengan SEM. Itulah. Kemudian ada beberapa metode penyelesaian dalam SEM, yaitu software penyelesaiannya ada software Amos. Maaf ya. Jadi yang umum ada 3 software ya yang bisa menyelesaikan equation modeling itu ya. Kalau nggak salah, yang pertama adalah Amos, yang kedua itu Smart PLS, yang ketiga itu Lisreal nggak salah ya, Lisreal. Apa sih bedanya ya? Bedanya yang pertama, kalau lupa ya, bentar ya.
Saya cari dulu bentar. Jadi ada Amos, ada Smart PLS, ada Listrel. Ya, bedanya apa ya? Jadi lalu Listrel itu kalau nggak salah itu dia masih berupa program ya. Program artinya kita mengetikkan suatu sintek itu ya, perintah-perintah program dalam program yang sulit dan lebih sulit itu seperti itu. Nah, kemudian kalau Amos sama Smart PLS itu seperti SPSS, sama seperti SPSS ya, tinggal pakai saja gitu ya, tinggal pakai saja. Nah, kemudian apa bedanya Smart PLS dengan Amos itu yang paling dekat itu ya. Jadi pembedanya yang saya ketahui itu tergantung dari sampelnya. Jadi kalau sampelnya lebih dari 100 itu kita harus menggunakan Amos ya, karena hasilnya lebih bagus. Sedangkan kalau Amos itu bukan tidak bisa, kurang bagus menyelesaikan struktur SEM dengan menggunakan sampel yang sedikit atau kurang dari 100. Jadi kalau kurang dari 100 menggunakan Smart PLS, kalau lebih dari 100 menggunakan Amos. Kenapa orang kok menggunakan Amos? Kan enak, Smart PLS sampelnya sedikit. Nah, itu tergantung dari orang itu. Orang itu lebih menguasai Amos atau lebih menguasai Smart PLS gitu aja ya. Sehingga sampelnya itu yang menyesuaikan. Tapi maksudnya sampelnya menyesuaikan. Jadi artinya kalau dia menguasai Smart PLS ya, berarti dia bisa menggunakan sampel yang kurang dari 100. Tapi kalau dia lebih bisa menggunakan Amos, maka dia akan memaksa menggunakan sampel yang lebih dari 100. Seperti itu ya. Nah, selama ini yang sering digunakan, yang kita gunakan itu adalah Amos. Nah, sehingga memaksa kita nanti harus menggunakan sampel yang lebih dari 100. Itu ya. Seperti itu ya. Kurang lebih. Sampai sini silakan kalau ada yang ditanyakan. Kan gengsi tuh jadi harus ada dalam hal ini. Ini tahu kan? Silakan ada yang ditanyakan. Sampaikan. Kami ingin bertanya Kak Budi. Ya, silakan. Kan beberapa waktu ini kita membahas tesis gitu ya. Terus kami sedikit ada pertanyaan mengenai perbedaan mencolok antara tesis dan skripsi gitu loh. Karena kami lihatnya kok hampir nggak ada bedanya gitu ya. Ya. Oke, terima kasih ya. Saya dulu pernah mengumpulkan lupa ya. Jadi bentar. Apa ya? Maaf, saya lupa ingat ya. Kalau skripsi itu mengikuti teori yang ada. Kalau tesis itu membuktikan teori. Kalau disertasi itu membuat teori baru. Kurang lebih kalau nggak salah seperti itu. Sebenarnya secara normatif ya, secara normatif seperti itu. Jadi mengikuti teori yang ada, teorinya apa diikuti, S1 itu mengikuti aja. Kalau S2 itu membuktikan teori yang ada, teori yang seperti betul nggak sih teorinya seperti ini dibuktikan. Kalau S3 itu membuat teori baru. Buat teori itu ya metode baru juga bisa ya, teori, metode seperti itu. Artinya kalau metode berarti metode yang ada, membuktikan metode dan membuat metode baru. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Tapi kadang-kadang hal-hal seperti itu terlalu teoritis sekali kadang-kadang ya. Kadang-kadang terlalu teoritis. Tapi prakteknya gini. Prakteknya itu tergantung yes apa tidaknya pembimbing. Ya kalau kayak anak itu saya yes gitu aja gitu ya. Ngerti maksudnya ya? Itu aja. Sehingga yang terjadi adalah kadang-kadang sama ya, saya juga membimbing S2 ya. Saya juga membimbing S2 Asru lah. Kadang-kadang
materi S2 ada juga yang sama dengan S1 gitu ya. Nah, seperti itu contoh, seperti kalau saya katakan, mohon maaf ya, saya katakan tesis itu mungkin ada yang bagus, mungkin ada juga yang S1 STL aja nggak memenuhi sepertinya kan gitu ya. Sepertinya seperti saya katakan tadi, S-nya hanya 2, S-nya hanya 3 gitu ya, sepertinya gitu. Sama, tergantung perguruan tinggi masing-masing. Contoh seperti kemarin kita review jurnal ya, mungkin regresi korelasi atau apa yang lain, ada hanya ini skripsi S1 hanya 2X saja. Dilihat dulu universitasnya dari mana kan gitu ya, mesti gitu. Nah, ternyata universitas yang tidak terdengar kan gitu, kadang gitu ya. Nah, tidak terdengar atau apa lah. Tapi kalau umpama dari regresi korelasi, umpama dari statistik ITS, umpama ya dari mana UB lah, mungkin beda juga kan gitu ya, hanya beda. Mungkin walaupun tidak semuanya juga, mungkin ada juga yang kebetulan lolos dari pembimbing karena mungkin bisa aja kita nggak tahu ya, di sana ternyata dia itu kuliahnya lama, ngerjakan skripsi gak mari-mari, udah bikin skripsi yang gampang aja nggak apa-apa, kamu yang penting selesaikan gitu ya, bisa saja. Sehingga ketika dibaca kadang-kadang seperti itu. Makanya itu tergantung dari perguruan tinggi dan dari prodi masing-masing. Jadi contoh seperti di prodi teknik industri tadi saya sampaikan, saya izinkan menggunakan analisis regresi korelasi tapi dengan X yang mungkin minimal 5, kan tadi saya sampaikan gitu ya. Nah, seperti itu untuk menyatakan kompleksitas dari suatu permasalahan itu. Kalau 2, 3 terlalu gampang kan gitu ya istilahnya, seperti itu. Kalau kita lihat kan terlalu seperti contoh seperti itu. Nah, kalau kita cari di internet Google, masih banyak menggunakan pemilihan apa dengan menggunakan AHP titik, banyak Mas ya. Ya, tapi kalau itu dari teknik industri TS saya pastikan nggak ada. Gitu ya. Nah, apa ada tapi mungkin tahun 1990 umpama ya kan. Tahu juga ya. Nggak boleh. Tahun 90 gitu ya. Kalau tahun 2000 berapa ke atas gitu ya, 2000 berapa sekarang? Tahun 2015 ke atas gitu umpama ya, atau 2010 gitu aja mungkin sudah nggak ada. Dan seperti itu ya. Tapi kalau perguruan tinggi yang lain, itu mungkin masih ada seperti itu. Itu ya. Tapi ya itu pada intinya kalau prakteknya semuanya tergantung dari pembimbing. Gitu ya. Artinya kadang-kadang kita gini, kadang-kadang kita merasa sama ya. Saya sudah menjalani semua ya. Sudah menjalani skripsi S1, S2, S3. Kadang-kadang juga kita merasa kok cuma gini aja ya, diizinkan apa enggak nanti ya, enggak usah khawatir, diajukan aja dulu ke pembimbing ya, terutama pembimbing 1 ya, kalau pembimbing 1 oke, sudah wes jalani itu ya. Tapi kalau enggak ya kita menyesuaikan, artinya itu ya seperti yang penting artinya kita bisa merancang tugas akhir kita, skripsi ya, bisa selesai seperti apa. Kalau selama kita masih bisa selama kita masih bisa mengantisipasi dengan hal yang lebih kompleks, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai kita tidak bisa mengantisipasi hal yang nanti lebih kompleks. Artinya ketika kita ditambah ini, apakah kita nanti bisa selesai apa enggak? Kalau kamu yakin bisa selesai, oh bisa, ini hanya tambah ini, sudah punya pandangan, nggak ada masalah. Tapi kalau semuanya repot ya. Kalau repot masalah yang penting itu repot itu bisa diselesaikan apa enggak. Kalau repot itu tidak bisa kita selesaikan dalam pantauan kita, berarti kita harus ya sebisa mungkin kita memberikan suatu alasan atau apa supaya tetap ada perencanaan kita seperti itu ya. Tapi kalau kita masih punya kemampuan untuk mempelajari kira-kira bisa, ya nggak ada masalah. Selama masih bisa seperti itu. Contoh umpama kita tidak begitu ngerti tentang tentang nanti ada sistem dinamik tentang stella ya. Nah, tapi kita mau mengambil judul tentang itu, padahal itu di luar jangkauan kita ya, di luar jangkauan atau apa ya, nanti berat artinya nanti ya. Nanti artinya belajar menjadi berat. Nah, seperti itu ya Kapten William ya. Jadi pada intinya sebenarnya teorinya ada, tapi pada prakteknya ya semuanya apa kata pembimbing nantinya kan gitu ya. Nah, kita ngajukan, nanti ada berapa judul, nanti ya mulai semester 3 nanti akan saya pandu untuk mengajukan judul ya, bagaimana mengajukan judul, kemudian kira-kira buat judul nanti
kita ajukan ke para pembimbing. Nanti kalau sudah ada pembimbingnya untuk mendapat persetujuan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nanti juga saya berikan pandangan-pandangan kira-kira yang bisa dijadikan sebuah topik atau topik penelitian ya, tema atau topik penelitian untuk tugas akhir atau skripsi. Jadi ya, William ya. Terima kasih. Oke ya, saya rasa ada yang lagi terakhir. Oke, nanti ya sambil jalan saya rasa sudah cukup semuanya. Tetap itu ya. Nah, tetap semangat untuk belajar sebagai persiapan UAS, juga untuk persiapan sama apa. Tetap berlatih sesuai kemampuan ya, jangan